Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 105721108119119, kelas 19C. Perilaku biaya aktivitas. A. Dasar-dasar perilaku. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan aktivitas, atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara, yaitu 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah rentang output di mana asumsi hubungan biaya atau output berlaku. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Rumus total biaya variabel. Biaya variabel per unit kali jumlah unit. 3. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Untuk dapat mengklarifikasikan biaya sesuai dengan perilaku, maka diperlukan berbagai pertimbangan atas dasar A. Waktu. Menentukan apakah suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel bergantung pada batas waktu. Tetapi batasan ini bersifat subjektif, tergantung dari perspektif tiap-tiap manajer. Dalam ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya merupakan biaya variabel, sedangkan dalam jangka pendek minimal ada satu biaya tetap. B. Sumber daya dan ukuran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya. Sumber daya ini kemudian digabungkan dan diolah untuk menghasilkan output. Salah satu bentuk untuk mengukur output adalah frekuensi dilakukan aktivitas tersebut. Semakin sering frekuensi melakukan aktivitas, semakin besar pula biayanya. Perilaku biaya perlu menentukan aktivitas yang dilakukan dan pergerakan yang terkait yang berfungsi sebagai pengukur kapasitas atau penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penggerak tingkat produksi atau tingkat unit adalah perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Contoh biaya pemakaian bahan baku. Yang kedua, penggerak tingkat non-unit adalah perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Contoh biaya penyusutan mesin. Pembahasan kedua, penetapan harga transfer. A. Definisi harga transfer. Harga transfer dapat didefinisikan arti luas dan sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi, maka dalam pembahasan ini digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit jika dalam suatu perusahaan terdapat dua atau lebih divisi saling membeli atau menjual, maka perlu dibuat dua macam keputusan, yaitu yang pertama, satu keputusan pemilihan sumber, yang kedua keputusan besar harga transfer. B. Tujuan penetapan harga transfer. Tujuan utama penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. 2. Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, maksudnya sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkat laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. 3. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual.
4. Sistem tersebut mudah dimengerti dan dikelola. C. Administrasi harga transfer. Metode negosiasi harga transfer. Negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas antara divisi seolah-olah sebagai satuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Alasan pemakaian metode ini adalah: 1. Negosiasi menunjukkan kepercayaan manajer kantor pusat pada manajer divisi. 2. Harga negosiasi dapat mencerminkan prestasi laba divisi. 3. Jika manajer divisi mengetahui informasi biaya dan harga pasar, maka dicapai harga negosiasi yang rasional. D. Harga transfer divisi terintegrasi. Perusahaan yang memiliki divisi-divisi terintegrasi menghadapi banyak masalah dalam penentuan harga transfer karena divisi penjual mentransfer semua atau hampir semua produknya pada divisi pembeli. Keadaan ini disebut penjualan eksklusif atau mendekati. Yang mendekati eksklusif yang berarti bahwa divisi penjual tidak memiliki tanggung jawab yang berarti terhadap pemasaran produknya. Dalam hal ini divisi penjual berfungsi sebagai captive supplier yang mempunyai tanggung jawab utama untuk mengendalikan biaya, kualitas, dan jadwal produksi. Pada divisi terintegrasi, laba bukan merupakan prestasi manajer divisi penjual karena pendapatan divisi penjual sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran produk akhir divisi pembeli. Untuk mengatasi masalah didapat dipilih salah satu dari kedua macam alternatif sebagai berikut. Jika dipandang perlu, dapat membentukkan komite arbitrasi yang tanggung jawab utama adalah: 1. Penyelesaian perselisihan harga transfer. 2. Mengenal kembali pengubahan sumber pengadaan. 3. Jika perlu mengubah aturan penentuan harga transfer. D. Harga transfer divisi terintegrasi. Bagi perusahaan yang memiliki divisi-divisi terintegrasi menghadapi banyak masalah dalam penentuan harga transfer karena divisi penjual mentransfer semua atau hampir semua produk pada divisi pembeli. Keadaan ini disebut penjual eksklusif atau mendekati eksklusif, yang berarti bahwa divisi penjual berfungsi sebagai captive supplier yang mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan biaya, kualitas, dan jadwal produksi. Untuk mengatasi masalah ini dapat dipilih salah satu dari kedua macam alternatif sebagai berikut. Yang pertama, divisi penjual diperlukan sebagai pusat biaya. Alternatif ini dipilih dengan alasan bahwa manajer divisi penjual hanya dapat mengendalikan masukan atau biaya divisi, sehingga cocok diperlukan sebagai pusat biaya. Yang kedua, divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba. Jika alternatif ini dipilih, maka timbul masalah dalam menentukan harga transfer. Dalam hal ini dapat dipilih salah satu dari beberapa metode penentuan harga transfer berikut ini. A. Berdasar negosiasi antar divisi. B. Berdasar metode disangka atau metode beban tetap bulanan. C. Berdasar metode pembagian laba. D. Berdasar metode dua peringkat harga. E. Metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah: 1. Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 2. Metode harga penjualan kembali. 3. Metode biaya. 4. Metode pembagian laba. 5. Metode laba bersifat transaksional. Dalam menerapkan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai, wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Kelebihan dan kekurangan setiap metode. B. Kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional. C. Ketersediaan informasi yang handal atau sehubung dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau untuk menerapkan metode yang dipilih dan atau metode lain. D. Tingkat keseimbangan antara transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa,
termasuk kehandalan penyelesaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh material dari perbedaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.